Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di bab termokimia untuk sub pokok bahasan penentuan perubahan entalpi dengan hukum Hess. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Penentuan perubahan entalpi dengan data lengkap, diagram tingkat energi, dan diagram siklus energi. Kita bahas dulu. Hukum Hess berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan dengan dua atau lebih cara. Jadi, menurut hukum Hess, penentuan perubahan entalpi dapat dilakukan dengan lebih dari satu, dua, atau lebih cara. Ya, dalam hal ini di sini kita akan membahas yaitu dengan cara menggunakan data lengkap atau dengan cara menambahkan beberapa tahapan reaksi, kemudian diagram tingkat energi, dan diagram siklus energi. Jadi ada 3 cara yang digunakan dalam hukum Hess kali ini. Cara yang pertama yaitu dengan cara data lengkap atau dengan cara menambahkan beberapa tahapan reaksi. Contohnya ini ya nak ya. Cara pertama, ini C plus O2 menghasilkan CO2 menghasilkan delta H-nya minus 394 kJ. Ini adalah reaksi langsungnya. Nah, cara yang keduanya yaitu dengan menambahkan dua reaksi. Ini reaksi yang pertama ini ya, tahap 1, C plus setengah O2 menjadi CO2, delta H min 111 kJ, ditambahkan dengan reaksi yang kedua, CO plus setengah O2 menghasilkan CO2 menghasilkan delta H-nya yaitu minus 284. Nah, ini kita tambahkan, nanti akan menghasilkan reaksi yang ini di bawah ini. Reaksi yang di bawah ini akan sama dengan reaksi yang cara 1 ini. Nah, caranya gimana supaya dapat reaksi yang di bawah ini? Yaitu dengan cara menambahkan dua reaksi di atas. Nah, unsur yang sama yang berseberangan seperti ini nak, CO ini kan berseberangan dengan CO yang ini ya. Yang ini sudah tanda panah, yang ini di sebelum tanda panah. Nah, ini yang sama ini kita coret. Ini coret, habis, ini juga coret. Jadi habis. Nanti tinggal C-nya turun ini, terus setengah O2 ditambah setengah O2, 1 O2 kan? Nah, 1 nggak ditulis nak, jadi tulis saja O2. Kemudian CO2 yang ini turun ke sini. Jadi CO-nya yang habis ya, yang lain turun karena ditambahkan. Delta H-nya kita tambahkan, minus 111 ditambah minus 283. Dia menghasilkan minus 394 kJ, seperti itu. Ya, itu cara data lengkap atau dengan menambahkan beberapa reaksi. Ini kebetulan reaksi yang ditambahkan ada 2 reaksi. Nanti ada 3 reaksi yang ditambahkan, tapi caranya sama. Jadi patokannya itu reaksi yang diminta. Ya, oke. Kita lanjut. Hukum Hess yaitu kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak pada lintasan. Jadi intinya ini terjemahan dari tadi ya nak yang sudah Ibu sebutkan bahwa hukum Hess penentuan entalpi reaksi itu bisa ditentukan dengan banyak cara. Jadi tidak berpatok pada satu cara. Yang penting itu keadaan awal dan akhirnya. Jadi keadaan awalnya gimana, keadaan akhir yang diminta bagaimana gitu. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh dari diagram energi ya. Sedangkan ini contoh dari diagram siklus. Jadi kalau diagram energi dia berbentuk ada garis horizontal dan vertikal ya. Ada garis horizontal dan vertikal, kemudian ada senyawa-senyawa yang dalam kotak ini. Nah, kemudian kalau diagram siklus dia berbentuk siklus. Jadi tanda panahnya saling berhubung, saling terhubung. Nah, seperti siklus. Makanya disebut diagram siklus. Oke, kita bahas satu-satu penjelasannya. Ini tadi data lengkap sudah Ibu jelaskan. Caranya gimana? Yaitu dengan menambahkan tahap 1 dengan tahap 2 menghasilkan reaksi yang diminta. Ini reaksi yang diminta. Seperti cara pertama. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Yaitu dengan diagram siklus. Caranya, kan tadi reaksi yang diminta di reaksi yang pertama ini, reaksi yang diminta itu C plus O2 menghasilkan CO2. Itu reaksi diminta ya. Nah, di sini C plus O2 menghasilkan CO2 ini berarti. Jadi ini reaksi langsungnya. Ini reaksi langsungnya. Disebut delta 1. Di sini saya tuliskan dilambangkan delta 1. Nah, ternyata nak dari kiri ini, dari C plus O2 ini ke kanan 2CO2 ini, itu sama saja jumlah delta H-nya ini dengan cara menambahkan dari 2C dan 2O2 ini ke 2CO plus O2. Jadi dari ini, dari sini, dari kotak ini menuju ke sini, itu delta H-nya minus 222 kJ. Ditambahkan atau delta 2 ini ditambahkan dengan garis ini ke atas. Jadi kalau ini dilambangkan delta 3 ya. Jadi kalau saya analogikan gini nak.
Kalau ini cara langsungnya, misalnya kita mau ke metro ke Bandar Lampung, ini cara langsungnya. Seperti itu ya. Jadi lewat jalan pintas, jalan utamanya. Kemudian kalau ini itu lewat jalan yang berputar-putar dulu. Misalnya kita mau kemana dulu nih, gitu ya. Mau lewat Lampung Tengah dulu, kemudian dari Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Jadi dia berputar-putar dulu. Tapi dalam hal ini delta H-nya dijumlahkan itu akan sama. Jadi delta H1 ini yang dari cara langsung ini akan sama dengan delta H2 ditambahkan dengan delta H3. Seperti itu. Ya, jadi aturannya selalu begitu. Jadi cara langsung akan sama dengan cara sebagian ditambah sebagian, atau jalan yang delta H2 ditambah jalan yang delta H3, seperti itu. Itu analoginya. Nah, kalau dirumuskan seperti ini. Jadi delta 2-nya min 222 ditambah min 566 sama dengan 788. Jadi sesuai. Nah, itu cara diagram siklus. Jadi dia berbentuk siklus berputar, jadi di tanda panahnya saling terhubung. Gitu ya. Oke, lanjut. Penjelasan menggunakan diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi. Jadi di sini dia berbentuk ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Kemudian ada kotak-kotak seperti ini. Nah, yang cara langsungnya yang ini nak, yang 2C plus 2O2 menuju ini, menuju 2CO2. Yaitu disebut delta 1, min 788. Ibu ulangi, cara langsungnya dari 2C2 plus 2O2 yang di atas menuju 2CO2. Delta H-nya min 788. Sedangkan cara sebagian-sebagiannya, atau kalau diputus-putus, ini adalah ada delta H2 dan delta H3. Jadi ya dari atas ini ke bawah ini itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Atau dengan kata lain delta H1 ini dari atas ke bawah itu akan sama dengan penjumlahan antara delta H2 ini dari sini, dari 2C plus O2 menjadi 2CO plus O2 ditambahkan dengan 2CO plus O2 menjadi 2CO2 yaitu delta H3. Jadi kalau dirumuskan seperti ini. Nah, hasilnya juga sama, minus 788 kilojoule. Gimana kalau dibalik? Kalau dibalik yang ditanya delta H3, misalnya yang ditanya delta H3-nya ini. Ya tinggal secara matematikanya aja dibolak-balik ya nak, diatur. Jadi kalau ditanya delta H3 berarti kan delta H1 dikurangi delta H2, gitu kan? Ya seperti biasalah cara mencari penjumlahan matematika ya. Kalau ditanya delta H2 berarti delta H1 dikurangi delta H3, seperti itu. Jadi kalau dibolak-balik sama. Oke, itulah tadi penjelasan untuk 3 jenis ya. Jadi satu soal bisa dijelaskan dengan 3 cara, yaitu dengan cara data lengkap ini. Kemudian yang kedua dengan cara data lengkap ini menambahkan reaksi ya. Kemudian dengan cara diagram tingkat energi ya. Jadi dengan tingkat energi itu identiknya seperti ini, ada garis-garis lurus ya. Ada panah-panah ya. Kemudian ada diagram siklus tadi udah ya. Diagram siklus itu berbentuk siklus. Ya, siklus bersiklus ya, yaitu panahnya yang terhubung. Oke, Ibu kasih contoh satu lagi. Kalau tadi itu contoh pertama bisa dilakukan dengan 3 cara. Contoh kedua ini hanya menggunakan cara yang pertama, cara data lengkap dengan menambahkan beberapa reaksi. Oke, cara mengerjakannya perhatikan. Reaksi yang diminta itu ini nak, reaksi C2H4 plus 6F2 menghasilkan 2CF4 plus HF, yang ditanya delta HF. Nah, ini adalah reaksi yang diminta. Perhatikan, ini adalah reaksi yang diminta. Nah, cara mengerjakannya gimana? Oke, kita pakai acuan. Acuan yang pertama kita lihat HF. Acuan yang pertama kita lihat HF. HF yang diminta di reaksi 4 ini ada di ruas kanan dengan jumlah 4. Ada di ruas kanan dengan jumlah 4. Seperti itu ya. Sedangkan yang diketahui di reaksi pertama, ini yang ada HF-nya kan reaksi pertama ya. Jadi kita cari yang ada HF-nya itu ada reaksi pertama. Itu dia ada di ruas kanan, sama ada di ruas kanan juga. Ruas kanan tuh maksudnya ruas sesudah tanda panah ya nak. Jadi yang diminta ini ada di ruas kanan, ini yang di atas juga ada ruas tangan. Tapi yang diminta ini jumlahnya 4, sedangkan yang ini diketahui baru 2. Gimana supaya 4? Maka reaksi 1 ini harus dikalikan 2. Jadi kalau dikalikan 2, semuanya dikalikan 2.
Nah, hasil akhirnya jadi seperti ini. 2H2, ya jadi F2-nya menjadi 2F2, 2HF-nya menjadi 4HF. Delta H-nya juga harus dikali 2, jadi minus 1074 kJ. Nah, jadi langkah pertama kita menyamakan dulu HF. HF-nya yang diminta 4HF, sedangkan diketahui 2HF. Sehingga reaksi pertama harus dikalikan 2. Oke, paham ya? Lanjut. Kita lihat patokan CF4. Kita lihat patokan CF4. Kita lihat di reaksi yang diminta ini, nak. CF4 yang diminta di ruas kanan dan jumlahnya 2. Kita lihat reaksi di atas ini yang ada CF4-nya di mana? Yaitu di reaksi 2 ya. Ini ada CF4. Ya, dia ada di ruas kanan, sama di ruas kanan. Tapi ini jumlahnya 1, sedangkan ini jumlahnya 2 yang diminta. Jadi ini tuh reaksi yang diminta. Yang diminta 2, yang ada 1, berarti reaksi kedua juga harus dikalikan 2 supaya CF4-nya sama dengan 2. Ya, jadi ibu ulangi, reaksi 2-nya harus dikalikan 2 supaya C4-nya sama dengan 2 seperti ini. Nah, kalau dikalikan 2 kan jadinya ini 2C ditambah 4F2 ditambah 2CF2. Nah, ini juga dikalikan 2. Seperti itu. Nanti hasilnya jadi seperti ini. 2C ditambah 4F2 menghasilkan 2CF2, delta H-nya dikali 2 jadi min 1360 kJ. Itu. Jadi kita mengupayakan sedemikian rupa sehingga C4-nya juga berjumlah 2 seperti reaksi yang diminta ini. Oke, sekarang kita lihat acuan yang ketiga, C2H4-nya. Kalau F2-nya biarin aja dulu. Ya, biarin aja dulu F2-nya karena di banyak ruas F2-nya itu ada. Jadi kita cari dulu yang unsurnya berbeda. Unsurnya berbeda ya. Yaitu HF, yang kita cari HF, CF4 dan C2H4. Seperti itu. Oke, kita cari yang C2H4. C2H4 yang diminta itu di ruas kiri. Sebelum tanda panah ya. Sedangkan di reaksi di atas ini C2H4 ini ada di ruas kanan. Saya ulangi, C2H4 ada di ruas kiri yang diminta, sedangkan yang diketahui ada di ruas kanan. Sehingga reaksi yang ketiga ini supaya C2H4-nya ada di ruas kiri, maka reaksi ketiga ini harus dibalik supaya C2H4-nya ada di ruas kiri karena yang diminta di ruas kiri. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Setelah dibalik, C2H4 menjadi 2C, 2H2. Nah, delta H-nya karena dibalik, nah, maka deltanya berubah tanda jadi minus. Yaitu minus 52,3. Tadinya kan positif ya nih, 52,3. Nah, setelah dibalik dia jadi minus. Jadi, setiap pembalikan tanda delta H akan berubah. Kalau tadinya plus jadi min, kalau tadinya min jadi plus. Oke, setelah itu baru reaksi ke satu ini setelah dikali, kemudian reaksi kedua ini setelah dikali, dan reaksi ketiga ini setelah dibalik kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan ini ya. Nah, seperti tadi, yang sama unsurnya tapi berseberangan ruas bisa dicoret. Karena saling meniadakan ya. Yang sama unsurnya tapi berseberangan ruas bisa dicoret. Kita lihat di sini 2H2. 2H2 ada di ruas kiri, sedangkan di sini ada 2H2 di ruas kanan. Jadi 2H2 ini bisa dicoret. Nah, ini dicoret dengan ini jadi habis. Ada lagi? Ada. 2C. Ini 2C-nya sebelum tanda panah, sedangkan yang ini 2C-nya sesudah tanda panah. Jadi bisa dicoret. Jumlahnya juga sama-sama 2. 2C dicoret, 2C dicoret. Jadi yang dicoret itu H2 dan 2C. 2H2 dan 2C. Sehingga nanti sisanya tinggal diturunkan. C24 turun, 2F2 ditambah 4F2 kan sama ya, jadi 6F2 turun. Kemudian 4HF-nya ini turun ini, dan 2CF2-nya turun. Nah, delta H-nya tinggal dijumlahkan. Kebetulan ini minus semua. Harus teliti ya, kalau ada yang plus, penjumlahannya harus teliti. Kebetulan ini minus semua, jadi tinggal ditambahkan saja, jadi minus 2486,3 kJ. Seperti itu ya. Ini tadi penjelasan data lengkap dengan 3 reaksi. Jangan bingung, perhatikan dengan sesama pelan-pelan ya. Ya, ini contoh kedua yang Ibu berikan karena agar kalian lebih paham kalau dia bentuknya 3 tahapan. Kemudian tadi diagram tingkat energi juga sudah, kemudian siklus juga sudah, lebih mudah ya energi dan siklus. Oke, tiba saatnya kalian mencoba berlatih mengerjakan soal. Ya, di sini ada 4 soal, nggak banyak kok ya. Nah, ini nomor 1, kalian kerjakan dengan contoh yang seperti contoh yang terakhir tadi dengan menggunakan data lengkap dengan 3 tahapan. Ini silahkan kalian utak-atik
Apakah akan dikalikan atau dibagi atau dibalik reaksinya? Nah, reaksi yang diminta adalah ini. Ya, C2H2 ditambah 5,5 O2, 5,5 atau 2,5 sama ya. Menjadi H2O dan 2CO2. Nah, ini reaksi yang diminta. Jadi kalian apakan reaksi yang ketiga, reaksi di atas ini dibalik, apa dikali, ya apa dibagi, pokoknya hasilnya harus sama dengan ini. Hasilnya harus sama dengan reaksi yang di bawah ini. Seperti itu. Jadi patokannya gitu. Jadi kamu cari dulu C2H2-nya ada di ruas kiri. Kemudian berarti yang di atas ini masih di ruas kanan, berarti harus diapakan. Kemudian ini O2-nya nanti dulu, biarin aja. Kerjakan dulu yang C2H2 sama H2O dan CO2. Kenapa O2-nya belakangan? Karena di atas ini ada banyak O2. Jadi kerjakan aja dulu yang ini. Nah, ini H2O-nya yang diminta ruas kanan. Jadi harus gimana jumlahnya 1. CO2 yang diminta ruas kanan. Harus gimana jumlahnya 2 gitu ya. Oke. Yang kedua, nah ini agak berbeda. Kalau yang tadi kan dia sudah tahu ada reaksinya ini ya, Nak ya. Reaksinya tuh ini. Nah, kalau yang kedua itu reaksinya belum tahu, jadi kalian buat sendiri. Pembentukan CaOH 2 kali itu gimana reaksinya? Kita sudah pernah bahas di pertemuan termokimia part 1 ya, yang bagian pertama. Bahwa reaksi pembentukan itu harus dari unsur-unsurnya. Jadi Ibu kasih clue-nya. CaOH 2 kali itu kalau dibentuk harus dari Ca, harus dari unsur-unsurnya. Unsurnya ada apa aja? Ada Ca, ada O2, ada H2. Jadi ada 3. Jadi nanti Ca ditambah O2 ditambah H2 menghasilkan CaOH 2 kali. Ya, itu clue-nya. Jadi kalian coba saja. Kenapa O2 dan H2? Karena O itu tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi O harus diatomik. Ya, dia stabilnya diatomik. H2 juga tidak berdiri sendiri, dia juga diatomik. Jadi nanti itu Nak, dia terdiri dari Ca, ya. Terdiri dari Ca, kemudian nanti ditambah O2 ya. Kemudian nanti ditambah H2 begitu. Nanti baru sama dengannya CaOH 2 kali. Nah, syaratnya harus disetarakan. Ya, udah setara sih sebenarnya. Nanti tanda panah ya, itu clue-nya ya. Oke. Silakan dicari. Nah, ini bedanya, ini datanya hanya dimisalkan atau disimbolkan A, B, C, D aja. Ya, kalian cari aja. Dengan cara dibalik, dibagi, atau dikali reaksi yang 3 di atas ini. Oke, lanjut. Reaksi yang ketiga, ya, maksud saya soal yang ketiga yaitu diagram siklus. Ya, yang ditanya itu untuk reaksi NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Ya, yang ditanya adalah hitunglah delta HCSO2. Delta HC itu reaksi pembakaran ya, Nak. Jadi pembakaran SO2. Nah, di sini pembakaran SO2 itu yaitu yang ini. SO2-nya ditambah O2 itu berarti reaksi pembakaran menghasilkan SO3. Jadi itu yang ditanya. Atau dengan kata lain yang ditanya delta H3-nya. Sedangkan delta 1-nya sudah diketahui ini. Delta 1 itu panah yang ini ya. Yaitu dari S plus 1,5 O2 menghasilkan SO3. Itu delta 1. Kemudian delta 2-nya itu yang ini sebesar min 296,9 kJ, yaitu dari S plus 1,5 O2 menghasilkan SO2 plus O2. Ini delta 2. Nah, yang ditanya delta H3-nya, yaitu pembakaran SO2-nya, atau SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Bisa ya dicari ya, dibolak-balik saja seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu secara matematika bisa dicari meskipun dibolak-balik yang ditanya. Oke, selamat mengerjakan, selamat mencoba, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dilihat, disimak dengan seksama dulu. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, boleh berkonsultasi. Oke, Ibu cukupkan. Oh ya, jangan lupa tugas dikerjakan di kertas, ditulis tangan, kemudian difoto, dan silakan diupload di kolom pengetahuan. Kerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Semangat ya anak-anak. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.